Muldoko, Kepala Staf Presiden, mengingatkan agar semua pihak tidak menjadi lalat-lalat politik, tidak mengganggu konsentrasi pemerintah dalam penanganan COVID-19. PKS mengkritik, politik itu perjuangan, perlu ada check and balances. Demokrat, jika ada lalat politik, berarti ada sampah di lingkungan istana. Bagaimana dengan Anda? Apakah setuju dengan pernyataan Pak Muldoko atau setuju pernyataan dengan PKS ataupun Demokrat? Yang pasti, ayo kita kupas dengan model interaksi simbolik Josh Herbert Mead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, saudara pecinta masa depan negeri. Hari ini kita mau membahas tentang Muldoko bicara, lalat politik, PKS mengkritik. Ini sebuah judul yang menarik untuk kita bahas dan kita lanjutkan dengan tema kritikan juga dari Demokrat, begitu juga dukungan dari PDI Perjuangan. Meskipun mungkin kita belum tahu apakah itu mewakili dari lembaga masing-masing atau bukan. Yang pasti di dalam 3 media ini atau di dalam 3 informasi ini, mereka dijadikan simbol dari partainya masing-masing. Kepala Staf Presiden Muldoko mengingatkan semua pihak agar tak menjadi lalat-lalat politik yang mengganggu konsentrasi pemerintah penanganan pandemi COVID-19. PKS mengkritik Muldoko yang dinilai tak sepantasnya berucap seperti itu. Jadi nggak pantas lah itu, kata PKS. Politik itu perjuangan, tidak layak seorang pejabat negara memberikan label yang buruk, kata Ketua DPP PKS Mardhani Alisera kepada wartawan. Jadi tidak terima dikatakan sebagai lalat itu. Mardhani mengatakan dalam politik justru mesti ada check and balances. Menurutnya politik yang sehat justru memberi ruangan bagi kontrol kekuasaan. Wah, ini adalah yang diharapkan karena memang di Indonesia memakai demokrasi. Semua pihak justru perlu menyatukan diri dengan semangat mempersatukan, bukan saling melecehkan atau melabelkan. Seperti diketahui, Muldoko meminta masyarakat tidak pesimis dalam upaya keluar dari krisis COVID-19. Selain itu, dia meminta semua pihak tidak menjadi lalat politik. Ini yang menjadi merah teman-teman PKS ataupun lainnya. Mulainya, Muldoko meminta masyarakat agar tidak hanya mengkritik, tapi juga menghadirkan solusi. Mantan Panglima TNI ini meminta semua pihak mulai melepaskan perbedaan dan kepentingan untuk merefleksikan hal-hal yang bisa dikontribusikan pada kemajuan bangsa. Apakah betul ketika mengkritik itu adalah memang ingin menjatuhkan atau tidak setuju? Itu yang kemudian perlu dicari solusi. Pemerintah tidak anti kritik, namun untuk saat ini marilah sertai kritikan dengan solusi. Bantu kami berpikir dan bantu kami menyelamatkan masyarakat. Mari kita sama-sama bergerak untuk pemulihan bersama, imbauannya. Muldoko kemudian memperingatkan semua pihak agar tidak menjadi lalat-lalat politik. Menurutnya, lalat-lalat politik inilah yang mengganggu konsentrasi dalam penanganan pandemi. Inilah yang muncul dari kalimat lalat-lalat politik itu. Katanya boleh dikritik tetapi harus solusi, tetapi kemudian muncul kalimat lalat-lalat politik. Saya mengingatkan semua pihak, janganlah menjadi lalat-lalat politik yang justru menjadi konsentrasi. Wah, langsung marah, langsung merah telinga teman-teman yang merasa sering mengkritik, dan sebetulnya kritik adalah untuk memberikan sumbangsih juga.
Dia menjelaskan bahwa lalat-lalat politik ini mengganggu konsentrasi mereka yang bekerja keras. Para tenaga kesehatan hingga ASN saat ini bekerja keras agar bisa keluar dari krisis ini. Konsentrasi siapa? Mereka-mereka yang saat ini bekerja keras bahkan mempertaruhkan hidup dan mati. Para tenaga medis dan para ASN saat ini bekerja keras untuk kita semuanya. Tapi mungkin juga semuanya ya bekerja keras untuk melawan ini semuanya. Ini yang terkait dengan berita pertama terkait Muldoko bicara alat politik, PKS mengkritik. Dan kalau kita melihat di yang lainnya, di Detik juga, Demokrat jika ada lalat politik berarti ada sampah di lingkungan istana. Kita melihat pernyataan dari salah satu petinggi Demokrat, lalat itu berkerumun, ditumbuhkan sampah dan bangkai. Jadi, kalau benar ada lalat politik, istana perlu introspeksi diri. Siapa yang menjadi sampah dan bangkai di lingkungan istana, sehingga mengundang datangnya lalat politik, kata Kepala Badan Komunikasi Strategis Bakomstra DPP Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, kepada wartawan. Herzaki Mahendra Putra. Tetapi di sisi yang lain, di Sindo News, politikus PDI mendukung pernyataan Muldoko tentang lalat politik. Sekali lagi, terhadap yang disampaikan oleh Kepala Staf Kepresidenan itu benar, bahwa pemerintah tidak anti kritik. Tidak anti kritik. Tidak arti kritik ini tulisannya. Tapi ingat, kritik itu membangun dan memberi solusi yang beda, dan solusi yang beda dengan nyinyir atau mengumbar pesimistis dikala kita perang melawan COVID, kata anggota DPR RI Komisi 9 Rahmat Handoyo dalam keterangannya. Pak Rahmat Handoyo berbeda dengan Herzaki Mahendra Putra dan Madani Alisera. Saudara, pecinta masa depan negeri, itulah terkait dengan pemberitaan yang menarik untuk kita bahas. Karena ketika elit politik tadi bisa menjadi wakil dari partainya masing-masing di dalam membangun negeri ini, khususnya dalam merespon pernyataan Pak Muldoko, Kepala Staf Presidenan, bahwa jangan ada lalat-lalat politik. Apakah kalian setuju dengan pendapat itu? Setuju yang mana? Kan bisa setuju dengan pendapatnya PKS. Ini perjuangan perlu check and balances. Atau setuju dengan pendapatnya Partai Demokrat yang menyatakan, ya, kalau ada lalat politik, pasti di istana negara itu, di lingkungan istana, ada bangkai dan sampah. Yang itu harus introspeksi. Tetapi PDI Perjuangan harus didukunglah apa yang disampaikan Pak Muldoko itu, supaya penanganan COVID itu bisa selesai. Selanjutnya, kalian bagaimana dengan melihat perbedaan cara pandang ini? Atau melihat pernyataan yang berbeda ini? Saudara, pecinta masa depan negeri, kalau kita mengambil interaksi simbolik, kalau di ilmu sosial, khususnya sosiologi, itu ada interaksi simbolik. Jadi, setiap orang itu punya konsep diri. Jadi, bagaimana penanganan COVID-19, bahwa Pak Muldoko sebagai KSP pasti mempunyai konsep. Konsepnya tentunya konsep yang linier. Bagaimana penanganan pandemi COVID itu, ya tidak bolehlah ada kritik-kritik itu. Tetapi seandainya ada kritik, langsung solutif. Langsung misalkan memberikan solusi. Meskipun mungkin ini agak belum bisa dipahami oleh semuanya ya. Maksudnya PKS ketika menampilkan kritik, tentunya cara solusinya mungkin juga berbeda. Nah, di sini adalah konsep diri antara Pak Muldoko sebagai Kepala Staf Presiden
itu berbeda dengan konsep diri yang dimiliki oleh lainnya. Atau kalaulah konsep diri itu hanya satu, misalkan konsep diri sekarang intinya adalah bagaimana penanganan pandemi COVID dan dihubungkan dengan kritik. Jadi meskipun pemerintah dikatakan oleh Pak Muldoko ataupun oleh PDI Perjuangan tadi bahwa pemerintah bisa menerima kritik itu, tetapi harus solusi. Selanjutnya muncul kalimat jangan menjadi lalat politik itu, sebetulnya itu bukan digunakan untuk semacam memberi label negatif. Keinginannya bukan begitu ya, tapi beliau pengen tidak diganggu deh. Konsep dirinya begitu. Niatnya Pak Muldoko bagus. Bagaimana membangun negeri ketika ada pandemi ini, semuanya bersama-sama dan tanpa ada perbedaan cara pandang. Tetapi masalahnya adalah, mungkinkah di dunia demokrasi yang latar belakang partai yang berbeda, cara pandang berbeda, ilmu berbeda, itu harus sama. Di situ selanjutnya, kalau di dalam interaksi simbolik itu muncul persepsi diri. Persepsi lah. Kalau diri tadi konsep diri, kemudian muncul persepsi. Persepsi antara satu dengan lainnya, maka kemungkinan besar berbeda. Sekali lagi, apalagi negara kita adalah negara demokrasi yang memberikan kesempatan orang untuk menyampaikan argumennya, pendapatnya. Kita lihat, kalau kita di negara kita, pada waktu kita hanya 2 partai politik dan 1 golongan karya, itu diprotes luar biasa, meskipun bertahan sampai 32 tahun. Mengapa itu dikritik? Karena konsep dirinya bagus bagaimana membangun negara itu secara bersama-sama tanpa ada banyak kritikan khususnya. Persepsinya kemudian cukup, taruhlah, dari partai yang berbeda pada waktu itu, cukup dari P3 sama PDI, belum Perjuangan, PDI. Tetapi yang terjadi apa sesudah 32 tahun? Yaitu ada persepsi yang sangat beragam, dan pada waktu 99 muncul partai yang luar biasa banyaknya. 49 partai politik yang muncul sesudah ada cukup 3 pandangan cara bagaimana melihat sebuah masalah dalam negara kita. Nah, di situ dikembalikan kepada tema penanganan COVID. Konsep dirinya adalah ya bagaimana penanganan COVID ini bisa segera terselesaikan, punya solusi, tetapi tidak ada kritik. Di sini selanjutnya, karena partai-partai di Indonesia itu beragam, maka kemudian muncul ada pro dan kontra tersebut. PKS, ini perjuangan. Harus ada kritik yang bisa solutif menurut PKS. Jadi jangan sampai, kata PKS, jangan sampai kritik itu bukan perjuangan. Ini adalah usaha bagaimana penanganan pandemi COVID. Begitu juga kata Partai Demokrat, ya harus introspeksi lah. Nah, dari sini sebetulnya interaksi simbolik yang dimiliki atau digagas oleh Josh Habermas dalam merespon sebuah kasus, maka konsep diri yang ditampilkan oleh negara melalui Pak Muldoko ini sebetulnya harus dipahami secara bersama-sama. Apakah semua setuju terkait dengan bagaimana penanganan pandemi COVID? Sebetulnya konsep utamanya sama, semua setuju. Tetapi selanjutnya untuk menghadirkan solusi antara satu dengan lainnya kemudian berbeda, apalagi dimunculkan yang namanya persepsi diri. Maksudnya persepsi partai politik yang sangat beragam. Mungkin kalian yang mendengar apa yang menjadi diskusi ini agak menjadi bingung. Iya ya, ini kok malah kelihatannya
antara satu dengan lainnya mempunyai cara pandang yang berbeda. Ya itulah sekali lagi persepsi kehidupan sosial antara satu dengan lainnya itu beragam. Maka lebih baik pada kesempatan ini kalimat lalat politik tadi yang sebetulnya saya percaya Pak Muldoko itu tidak mempunyai niatan untuk menjatuhkan yang lain, tetapi hanya mempunyai semangat bagaimana semuanya ini berkonsentrasi secara kolektif untuk menghilangkan jauh COVID dari Indonesia. Nah, hal itu, lalat politik itulah yang selanjutnya menjadi pemicunya. Jadi bukan substansinya. Lalat politik itu yang niatnya bagaimana kemudian bisa bersatu, malah kemudian mempunyai terjemahan persepsi diri yang lain antara orang-orang yang mendengarkan, khususnya PKS yang mempunyai cara pandang berbeda dalam penanganannya. Apalagi PKS adalah salah satu partai politik yang dalam hal ini sebagai balancing dari pemerintah. Begitu juga Partai Demokrat sebagai balancing juga dari pemerintah. Sehingga Pak Muldoko baik, tetapi kalimat itu sebetulnya kalau tidak diberi label negatif, mungkin teman-teman yang lainnya juga tidak akan marah dalam tanda kutip. Teman-teman PKS dan Partai Demokrat tentunya perlu ada komunikasi untuk menjadikan satu persepsi tadi. Sehingga hanya sebuah kalimat, kok hanya, ya kalimat lah, kalimat lalat-lalat politik itu selanjutnya menjadi ramai terkait dengan diskursus perpolitikan yang ada di Indonesia. Saya yakin semuanya sebetulnya ada niat satu, yaitu bagaimana pandemi COVID di Indonesia itu segera hilangnya, baik dari pemerintah ataupun dari balancing yang lain, tetapi dengan cara berbeda. Semoga interaksi simbolik menjadi solusi bagi kita semuanya memahami substansi dari penanganan pandemi COVID, sehingga pada dasarnya tidak ada yang mempermasalahkan tentang pandemi COVID-19 secara substansial, tetapi caranya selanjutnya itu perlu didialogkan secara bersama. Semoga ada manfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.